Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Snack Video Putra Kelana. A day in my life hari ini, yaitu saya mau bikin menu makanan hari ini yang harganya receh tetapi pasti rasanya tidak receh, yaitu mie goreng ala Putra Kelana. Alat dan bahan yaitu bawang merah sesuai selera Anda, sedikit banyaknya tergantung apakah Anda suka bawang merah atau tidak. Tapi kalau saya bawang merahnya saya taruhkan banyak. Yang kedua, intermi yang harga seribuan satu bungkus. Dan yang ketiga, tomat yang sudah saya tumis kemarin untuk toppingnya agar rasanya tampil beda. Sambil mempersiapkan alat dan bahan, saya cicipi nasi yang tadi saya sudah masak, apakah sudah matang atau belum. Masak air biar matang, masak nasi biar matang. Kok sama sih, seperti opi ya. Jadi tadi itu sempat saya kupas-kupas bawang, lalu saya cincang dan saya videokan guys. Tapi ternyata kameranya salah alamat, bukan saya yang videokan diri saya sendiri, tapi saya videokan tempat lain, sehingga bawangnya yang sudah saya iris dan cincang skip saja ya. Lanjut ini wajannya kita panasi minyak ya, dipanasi minyak sembari menunggu nasi yang dari tadi belum masak, sudah 5 jam tetapi belum masak. Lambat sekali betul ini nasi masak ini, seperti dia menunggu agar mie yang duluan masak daripada dia. Oke ya guys, pertama-tama kita masak air sekitar 2 gelas. Lanjut itu, habis itu kita buka mie-nya, intermi 1 bungkus, lalu kita simpan di mangkuk. Lalu setelah air mendidih, kita tuangkan air ke dalam mangkuk yang berisi mie agar mie-nya lembek. Setelah lembek, mie-nya pun ditiris. Lalu lanjut kita panasi wajan, simpankan minyak sampai mendidih, lalu kita taruhkan bawangnya digoreng-goreng sampai matang. Terus itu kita simpankan mie yang tadi sudah lembek yang disiram air, lalu diadon sampai benar-benar sudah agak masak, lalu dituangkan sambal tomat tadi. Sebelum itu saya lupa, ternyata ada obat saya yang sangat berhasil, yaitu obatnya daun kelor yang sudah dikeringkan lalu ditumbuk. Itu bagus untuk kesehatan. Jadi sambil menunggu waktunya nasi masak, saya ambil dulu 1 sendok teh ini kelor untuk saya seduh dengan air panas yang sementara saya masakkan air ini. Gunanya itu daun kelor yang diseduh dan diminum 3 kali sehari, mengurangi kadar gula darah, bahkan menyembuhkan kadar gula darah, dan banyak khasiatnya untuk berbagai macam penyakit. Serasa ini nasinya kayaknya sudah matang gini ya, dan akhirnya saya bunuh nasinya ini. Tunggu lagi berikutnya apa lagi yang akan saya lakukan ini. Oke guys, setelah airnya mendidih, saya tuangkan ke gelas yang berisi daun kelor kering, dan akhirnya daun kelornya sudah siap diminum. Sebelumnya jangan langsung diminum karena panas, nanti mulutnya meleleh sehingga bibirnya menjadi doer. Didinginkan dulu sambil mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Kita cuci bersih dulu ya guys, ke tempat cuci piring sebentar. Terus kita ambil wajannya, terus kita panasi wajannya. Setelah kering, lalu kita berikutnya ya, kita nyalakan kompornya, kita ambil minyak gorengnya, kita tuangkan ke wajannya sampai sekitar 2 menit ya. Mie yang tadi itu kita seduh agar dia lembek, kayaknya sudah lembek ya, dan kita tiriskan airnya. Karena kita bikin mie goreng bukan mie rebus, jadi intermi tadi itu yang disiram pakai air agar dia lembek, kita tiriskan airnya, lalu kita campurkan ke dalam wajan yang nantinya akan dicampur dengan bawang merah ya.
Jadi ini tadi ini apa namanya nih? Tomatnya siap untuk dicampurkan dengan bahan berikutnya. Setelah minyak gorengnya mendidih, dituangkan bawang merah yang sudah diiris tadi, digoreng-goreng, diulek-ulek, dicampur-campur aduk sampai benar-benar bawang merahnya sudah nampak merah merona seperti merahnya hati saya. Ke pemirsa yang sedang menonton video saya yang sangat receh dan tidak terlalu menarik untuk ditonton, tetapi membuat kita penasaran untuk menyaksikan apa yang saya lakukan, menu gila apa yang saya lakukan yang di luar nalar para pemirsa. Setelah itu lalu kita tuangkan ini juga, ini wajan ini miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke kanan, serong ke kanan, serong ke kiri, dikasih pastikan dulu agar wajannya tidak miring ke kanan, lalu dituangkanlah intermie tadi yang disiram. Wow, apinya menyala ya, bukan sulap, bukan sihir ya guys, jadi memang ini apinya tiba-tiba menyala saat saya tuangkan mie tadi. Setelah itu saya campurlah menjadi satu padu antara mie, bawang merah, dan minyak goreng. Lalu bumbunya pun saya tuangkan di dalam mie goreng percobaan saya. Saya juga sebelumnya belum pernah melakukan mie goreng yang terbuat dari mie murahan Intermie, tetapi saya ingin merasakan tampil bedanya Intermie ini setelah diolah-olah oleh saya. Setelah itu lalu campurkanlah tomat ke dalam wajan sehingga menyatu menjadi mie goreng receh ala Putra Kelana. Apakah rasanya sudah sesuai ekspektasi? Kayaknya ini kan kemarin saya bikin tomat sambal tomat karena kemarin saya beli tomat di pasar kayaknya sudah agak busuk kalau tidak dibikin. Jadi saya bikin sambal tomat ala Putra Kilana, tapi ini kayaknya asin ya. Karena kemarin tomatnya saya bikin sangat asin. Jadi bagaimana caranya agar tidak asin ini mie goreng hari ini? Maka diubahlah jadi mie goreng menjadi mie kuah dengan ditambahkan air demi menghilangkan rasa asinnya, lalu dicampur aduk lagi, digaruk-garuk airnya sampai mendidih, biar masak, cepat-cepat masaklah kamu. Aku tak sabar untuk memakan wahai Intermie goreng ala Putra Kelana. Bagaimana tidak rasanya ini? Dicoba lagi masih asin. Ya tidak apa-apalah karena garam adalah obat besar yang sangat diperlukan oleh tubuh. Setelah mendidih, lalu saya matikan kompornya. Dan setelah menunggu sekian purnama, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, mie Intermie ala Putra Kelana sudah siap disajikan dan nasinya pun sudah matang. Ayo kita santap bersama. Akhirnya menu hari ini selesai. Mie goreng receh yang harganya 1000-an dibikin seperti mie spaghetti. Dan campur nasi dan sambal buatan Putra Kelana. Sebelum makan untuk memperlancar pencernaan, jangan lupa minum air aqua. Yuk kita mukbang. Apakah sesuai dengan ekspektasi hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tadinya ini minyak receh, tetapi rasanya tidak receh. Hahaha. Enak.
Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, cuci baju sendiri, tidurku sendiri. Jelas. Alhamdulillah akhirnya habis juga makan hari ini untuk sarapan persiapan pergi kerja. Oke guys, sis and bro, sampai jumpa di konten receh saya yang berikutnya. Walaupun receh tetapi pasti menghibur Anda. Thank you.